Halo teman-teman, apa kabar semuanya nih? Di bulan yang cukup banyak tanggal merahnya ya guys, lumayan banget lu buat liburan tuh. By the way, kalian liburan kemarin kemana guys? Ada nggak yang liburannya itu ke pantai? Karena kali ini gue mau sharing cerita pengalaman pribadi gue sama keluarga gue setelah gue berlibur ke pantai guys. Ini bisa dibilang pengalaman mistis mungkin ya guys ya, tapi entah gimana juga ntar kalian nilai sendiri deh habis denger cerita ini ya guys. Tapi ini tuh nggak ada penampakan gimana-gimana, nggak ada hantu-hantuan guys di sini. Tapi dari kejadian ini tuh hampir mencelakakan gua sekeluarga guys. Kalian mau denger nggak gimana ceritanya? Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Jadi kejadiannya itu di sekitar tahun 97-98an guys. Gue ceritain dulu background keluarga gue ya guys ya, untuk gambaran kalian agar lebih mudah memahami cerita gue ini. Jadi keluarga gue itu pada saat itu terdiri dari bapak, mama, dan gue yang masih kecil. Nah waktu itu kalau weekend tuh kita suka jalan-jalan gitu guys, quality time bareng sekeluarga. Nah karena gue sekeluarga tinggalnya di Priuk, destinasi rekreasi terdekat dari tempat gue itu ya pantai Ancol. Nah jadi gue sekeluarga tuh sering banget ke pantai Ancol waktu itu guys. Dan apalagi khususnya tuh bapak gue dari bujangan pun udah sering mondar-mandir Ancol guys, karena sedekat itu. Dan juga FYI nih guys, zaman dulu kalau kita datangnya pagi-pagi banget tuh sebelum ada petugas penjaga loket karcisnya itu, ya udah kita masuk aja kayak biasa guys, kayak kita main-main ke air Petra aja guys, masuk aja gitu. Makanya bapak gue tuh sering banget bolak-balik ke Ancol ini, dan ya udah apal banget lah jalanannya. Trek ke Ancol, Priuk Ancol itu ya udah di luar kepala. Bahkan kalau nyetir ya udah autopilot, udah nggak pakai inget-inget lewat mana ya begitu guys. Dan kami sekeluarga kalau ke Ancol ya kayak biasa aja guys, main-main pasir, berenang, menikmati pantai. Kayak biasa aja kita kalau main ke pantai gitu lah guys. Sampai akhirnya ada suatu peristiwa aneh yang menimpa keluarga gua. Pada saat itu hari kan udah mulai sore ya guys, kita udah mau pulang. Nah pas kita keluar itu kan udah sore banget ya guys, langit udah kira-kira mau maghrib gitu guys. Kalian bisa bayangin kan yang agak kemerah-merahan, suasana senja maghrib begitulah guys. Nah sampai akhirnya bapak gue nyetir sampai di jembatan yang cukup legend, yang konon kabarnya tinggal sesosok urban legend di situ guys. Kalian tahu kan apa namanya yang ada di Ancol, yang sampai ada sinetronnya, ada filmnya guys. Ya itu adalah Si Manis Jembatan Ancol guys. Nah bapak gue lewatin jembatan Si Manis itu guys. Nah saat melintasi jembatan itu samar-samar udah terdengar azan maghrib guys. Tapi inilah nih bapak gue nih cerobohnya. Di dalam mobil itu bapak gue masih nyetel musik dan masih nyanyi. Soalnya ya nggak menghiraukan azan di luar, ya di mobil ya nyanyi ya kayak gitu guys. Sampai akhirnya tiba-tiba bapak gue berhentiin mobilnya. Kenapa? Karena di POV-nya bapak gue, di sudut pandang bapak gue, di depan itu jalannya berubah, udah nggak jalan aspal lagi guys. Yang dilihat bapak gue itu air besar, semua tuh air di depan guys. Sedangkan ada jalan tapi belok, dan jalan itu tuh bagus banget, mulus banget, yang belum pernah bapak gue lihat sebelumnya guys. Nah bapak gue kan udah tahu, udah hafal banget jalan di situ guys, seperti yang gue ceritain tadi itu guys. Ini nih jalanannya kalau pulang ya lurus, biasanya lurus, udah sesering itu bapak gue lewat, nggak mungkin bapak gue tahu-tahu lupa, tahu-tahu nyasar gitu kan. Terus kok bisa-bisanya depan air belok ada jalan bagus ini kapan dibangunnya gitu guys, kapan dibikinnya ini jalanan? Kalaupun emang jalanan baru, masa iya secepat itu? Kan baru juga beberapa waktu lalu bapak gue ke situ, nggak ada pembangunan, nggak ada apa guys. Masa iya secepat itu bikin jalan segede itu, seluas itu, sebagus itu?
kayaknya aneh gitu. Nah bapak gue enggak di sini guys, karena bapak gue udah seapal itu sama jalanan itu. Berhenti bapak gue kan, terus dia tiba-tiba teriak guys, dari dalam mobil tuh dia teriak, jalannya mana? Nah abis bapak gue teriak begitu, perlahan itu pemandangannya balik lagi guys. Pemandangan di depan itu udah bukan air lagi, perlahan jadi jalan kayak biasa guys. Emang jalannya kan lurus, dan di kanan tuh nggak ada apa-apa. Di kanan itu kali guys, jadi terbalik tuh, kali itu di samping dan jalan itu ya lurus ke depan. Nah pas habis bapak gue teriak itu kan balik lagi, jalanannya ada lagi, jalanannya kayak biasa lagi guys, pemandangannya nggak aneh kayak tadi yang dilihat bapak gue. Nah karena bapak gue tadi sempet teriak kan, dan juga saat itu emang kaca mobil nggak terlalu dirapetin, kedengeran sampai luar tuh. Ada beberapa warga sekitaran sana yang datengin tuh mobil bapak gue. Mereka nanya ke bapak gue, bapak mau kemana pak, katanya gitu kan. Bapak gue jawab, itu bapak gue masih ngeblank ya, masih mencerna apaan ini tadi yang terjadi, jadi masih rada ngawang gitu. Bapak gue jawab aja kan, mau ke Priuk. Terus orang-orang itu jawab, oh kalau mau ke Priuk ya ini pak, lurus jalannya, lurus aja, ini udah nyampe Priuk nanti pak. Dan bapak gue udah ngangguk-ngangguk aja, iya makasih ya pak gitu. Mungkin dari sudut pandang orang-orang itu mendengar bapak gue teriak jalannya mana, dikira orang-orang itu bapak gue nggak tahu jalan atau nyasar ya guys. Padahal ya bapak gue udah tahu jalannya, dia teriak jalannya mana karena emang sepenglihatan bapak gue jalanannya hilang, jalanannya tuh pemandangannya lain dari yang biasanya gitu. Nah akhirnya kita udah pulang. Bapak gue lanjutin perjalanan, kita pulang, nyampe rumah dengan selamat alhamdulillah. Tapi ceritanya belum selesai guys. Besoknya bapak gue seperti biasa baca koran sambil ngopi guys ya, kayak bapak-bapak pada umumnya pada saat itu ya guys. Dan ada suatu berita yang cukup nge-recall lagi ingatan bapak gue tentang kejadian pada kemarin itu guys. Karena ada berita di koran itu yang menyatakan bahwa ada taksi yang kecebur ke kali guys, di jembatan Ancol itu, tempat yang kemarin bapak gue pandangannya dikaburin guys. Kasian ya. Dari sini kan bapak gue jadi keinget lagi, apa mungkin ini supir taksinya dikasih penglihatan yang sama kayak yang bapak gue lihat, bahwa jalanannya jadi belok bukan lurus. Karena supir taksi ini bukan akamsi ya, bukan orang asli sana. Bisa jadi kan kalau supir taksi dia dari rumahnya di mana, terus dia dapat tarikan ke sana. Jadi bukan karena memang sering lewat situ jadi nggak hafal jalan atau gimana, dia ikutin jalan yang menyesatkan itu guys, sehingga kecebur. Tapi walau ya kenapa-kenapanya. Dan gue juga nggak dapet info spesifik, ntar coba gue cari-cari lagi deh guys bagaimana keadaan supir taksi itu guys. Gue berharapnya sih nggak ada korban ya guys ya, semoga selamat supir, kalau ada penumpangnya semoga selamat semuanya deh. Kasian ya, lagi mencari nafkah loh itu. Oke, segitu aja pengalaman gue guys. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya. Kalau udah maghrib, hendaknya kita hentikan dulu sejenak kegiatan atau nyanyian. Kalau udah azan, udah diem dulu, gak usah bertingkah gitu guys ya. Untuk teman-teman yang muslim, kalau kita di jalan kita yang eling gitu ya. Jangan gak fokus, jangan bengong, sehingga bisa masuk entah pikiran entah apa gitu ya yang menimpa bapak gue. Atau ada yang lebih ngerti nih bisa komen apa sih yang kira-kira yang terjadi sama bapak gue sebenarnya ini, adakah penjelasan medisnya buat teman-teman yang dari kedokteran mungkin tahu dari psikologis gimana, atau emang pure ini aneh aja gitu. Oke, thank you banget yang udah nonton. Segitu aja sih yang mau gue share. Ada nggak guys pengalaman lain, misalkan kalian pikir ini mah gak serem-serem amat, biasa aja gitu, pengalaman gue lebih serem, cerita aja guys. Atau kalau kalian gak punya
pengalaman tentang setan-setan, kalian ceritain aja teman kalian yang kayak setan guys, atau mantan lu yang kayak setan, udah nggak apa-apa cerita aja, siapa tahu kita bisa bantu ngehujat gitu ya. Oke guys, thank you banget udah nonton. Kalian kalau misalkan mau cerita di kolom komentar boleh, tapi kalau kepanjangan bisa DM atau email ke email gua. Nextnya kalian mau gue nyeritain tentang apa, atau ada saran gue mau ngapain, boleh banget kalian komen aja ya guys, atau DM, terserah kalian, senyaman kalian. Thank you banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.